Halo Bray, ketemu lagi dengan saya di Pemeran Utama 16, channel yang menceritakan alur cerita film. Kebetulan kemarin saya telah upload part 1 dari alur cerita film Love Song for Illusion 2024. Nah, kita bahas aja lah sedikit di part 1, tapi bagi kalian yang pengen lebih jelas dan enak lah nontonnya, silahkan ditonton part 1-nya ya Bray. Jadi di part 1 ini Bray menceritakan keluarga si Gaira yang dibunuh oleh teman ayahnya sendiri karena memperebutkan tahta kerajaan di Asate. Dan setelah dewasa pun si Gaira mencoba untuk membalas dendam atas kematian keluarganya. Tapi singkatnya si Gaira ketika waktu mau balas dendam malah terjebak oleh si Ake dan dia dijadiin selir dari anak mahkota di kerajaan Asate tersebut. Nah begitulah singkatnya. Tapi pengen lebih jelas silahkan tonton di part 1-nya. Yuk Bray, kita lanjut saja tanpa lama-lama ke part 2-nya. Setelah Gaira menjadi istri dari si putra mahkota atau si Ake. Kenapa sih putra mahkota atau Ake? Nih saya beri penjelasan dulu sebentar. Si putra mahkota atau si Ake itu adalah satu tubuh atau seorang yang mempunyai dua kepribadian yang dipisahkan oleh tidur. Kok bisa dipisahkan oleh tidur? Jadi begini Bray. Ketika si Ake tidur, maka kalau bangun dia akan menjadi putra mahkota yang berkepribadian berbalik sama si Ake. Tapi ketika si putra mahkota tertidur, maka dia akan kembali lagi menjadi Ake yang berkepribadian jahat. Gitulah Bray. Ya, kita lanjut ceritanya Bray. Di sini terlihat di mana momen Bray ketika si Gaira menanyakan masa lalunya seperti apa karena dia masih hilang ingatan atas kelakuan si Ake. Nah, jadi si dia itu waktu mau balas dendam itu di pesta ulang tahun kerajaan Asate yang rajanya dan rajanya ketika lagi ulang tahun dia itu masuk sebagai penari, dia ingin membalas dendam. Tapi sayangnya si raja malah milih temennya bukan dia yang sebagai pemuas nafsunya. Maka dia merayu temennya untuk bertukar dengannya agar dia bisa berjalan rencana balas dendamnya gitu Bray. Tapi ketika dia lagi menunggu sang raja datang, yang datang malah si anak mahkota atau si Ake ini. Dan si Ake ini telah memberikan dupa agar si Gaira hilang ingatan, tidak sadar, sehingga ketika bertemu si Ake sama Gaira pun pingsan. Lalu entah kenapa waktu berselang dia menjadi selir dari si putra mahkota. Nah begitu Bray ceritanya. Cerita pun berlanjut Bray kepada istri putra mahkota. Ternyata si putra mahkota ini sudah mempunyai istri yang sah, yang penasaran dengan selir dari suaminya. Tapi ketika dia mau menemui si selirnya itu, dia tidak diizinkan karena si putra mahkota tidak mengizinkan siapapun yang bertemu dengan selirnya itu. Dan tak berselang lama datanglah istri dari kerajaan tersebut atau permasyuri dari si sang raja bertemu dengan istri si mahkota untuk mengompori. Katanya anak sama bapak itu gak beda jauh lah sifatnya, buah gak bakalan jatuh jauh dari pohonnya. Begitulah Bray. Lalu terlihat si Gaira keluar dari kamarnya karena dia merasa bosan dan di sana karena tidak banyak yang tahu bahwa dia itu adalah selir dari sang putra mahkota, dia pun langsung disangka sebagai penyusup di kerajaan tersebut sehingga dia hendak ditangkap. Tapi tanpa disadari dia bisa melawan mereka semua. Lalu dia pun merasa heran dengan kemampuannya dan langsunglah dia masuk kembali ke kamarnya Bray. Scene pun berpindah lagi ke Ake yang mencoba menahan dirinya agar tidak tidur, karena kalau dia tertidur maka besoknya dia akan menjadi kembali putra mahkota. Tapi karena kerja keras dua pelayan si putra mahkota yang ingin dia kembali menjadi putra mahkota, maka dia pun meminta dupa kepada dukun lah, bisa disebut dukun kayak gitu, agar si Ake ini bisa tertidur. Maka si dupa itu dipakailah di malam harinya sampai si Ake tertidur. Dan keesokan harinya
Setelah bangun dia sudah menjadi putra mahkota kembali gitu bray, yang mempunyai sifat lembut dan sukanya menjahit gitu, desainer lah. Lalu di sana kelihatan si putra mahkota mencari rancangan pakaian penari yang diberikan Gaira waktu itu untuk dijahitkannya. Dan di sana putra mahkota menanyakan apa yang dilakukan si Ahke selama tubuhnya dikuasai oleh Ahke. Lalu pelayan pun menceritakan apa saja yang terjadi ketika tubuh si putra mahkota dikuasai oleh si Ahke. Itu bray. Lalu keesokan harinya putra mahkota pun menemui Gaira yang terlihat mereka mengobrol. Dan obrolan mereka pun kurang nyambung ya bray, karena si Gaira kemarin ketemu Ake, sekarang ketemu si putra mahkota, tapi kan sama ketemu dia juga. Jadi kurang nyambung. Memanggilnya bray karena putra mahkota dan selirnya harus menemui raja yang sedang marah. Lalu di sana mereka diberi banyak pertanyaan oleh sang raja, tapi mereka mampu menjawabnya sampai raja pun senang dengan jawaban mereka. Lihat istri mahkota yang mempunyai rencana agar peresmian selir putra mahkota tidak terjadi karena dia tidak mau putra mahkota mempunyai selir. Shin pun berpindah lagi kepada putra mahkota yang berencana menyelesaikan rancangan baju si Gaira yang belum dia kerjakan. Maka terlihat keesokan harinya dia pun pergi ke tempat dia menjahit, tapi ternyata bray diikuti oleh si Gaira yang berhasil menyelundup dengan cara bersembunyi di bawah kereta untuk keluar dari istana. Dan Gaira pun mengikuti putra mahkota sampai di mana mereka sampai ke toko kain di mana putra mahkota suka menjahit. Tak berselang lama si Gea ditangkap oleh sang pemilik toko kain tersebut. Karena dia pernah merusak atap tokonya dulu. Gaira pun merasa heran karena dia tidak ingat masa lalunya seperti apa gitu, sehingga membuat si Gaira penasaran dengan masa lalunya. Dia pun mendatangi kembali pemilik toko tersebut untuk menanyakan masa lalunya. Berselang lama bray putra mahkota datang menghampirinya dan merasa heran kenapa sih si selirnya atau si Gaira ini bisa keluar dari istana. Lalu terlihat mereka berbicara. Lalu di sana putra mahkota berniat membalas si Ahke, lalu membiarkan si Gaira pergi dari pasar tersebut. Gaira pun banyak bertanya pada orang-orang di pasar untuk mencari tahu siapa sih dirinya. Lalu terlihat ada seorang wanita yang sedang disiksa oleh preman di pasar tersebut. Gaira pun menolongnya dan melawan preman tersebut, hingga terlihat putra mahkota membantu Gaira. Lalu mereka pun pergi dari tempat tersebut. Lalu putra mahkota pun memberitahu kepada si Gaira untuk tidak meninggalkan istana, karena apabila dia meninggalkan istana maka si pelayan Gaira di istana akan dicambuk 100 kali oleh raja. Lalu akhirnya mereka pun kembali ke istana karena sudah banyak prajurit kerajaan di pasar tersebut yang mencarinya. Ketika malam terlihat putra mahkota menanyakan kepada dirinya sendiri, kenapa sih saya harus membuatkan baju pakaian untuk si Gaira. Pada harinya terlihat Gaira ditangkap lalu disuruh untuk menghadap raja karena identitasnya ketahuan. Ini semua adalah rencana dari istri sah si putra mahkota. Apa bray yang akan terjadi di part berikutnya? Kita lanjut lagi ya nanti di part 3. Jangan lewatkan karena alur cerita film ini akan tayang 2 hari sekali. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung ya channel pemeran utama ini dengan cara like, subscribe, dan share. Oke bray, sampai berjumpa lagi. Salam sehat, semoga dimudahkan atas segala keinginannya, digampangkan dalam mencari rezeki. 로비, 한 폐하께 없어 낙점하셨던 뭐라, 아는 얼굴이 보이진 않겠지. 못 들어.